Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haliza Putri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya dengan menggunakan model refleksi 4P. P yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah sebagai pada modul 1.1, saya mendapatkan pemahaman yang mencerahkan dan menginspirasi bahwa pembelajaran yang ideal adalah berpihak pada murid, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran dan pembelajaran berfokus pada apa yang dibutuhkan murid. Guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran yang menuntun tumbuh kembang murid dengan memperhatikan kodrat yang dimilikinya, karena murid adalah insan yang memiliki karakteristik unik yang berbeda-beda. Guru juga perlu memperhatikan pendidikan budi pekerti untuk menciptakan murid yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Sedangkan pada modul 1.2, saya mendapatkan pemahaman tentang nilai dan peran guru penggerak yang membuat saya termotivasi dan tergerak untuk menerapkan dalam diri saya guna mewujudkan lingkungan belajar yang merdeka. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 saya mempelajari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memberikan pemahaman bahwa pendidikan menghamba pada murid dan menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sehingga hal ini selaras dengan pembelajaran modul 1.2 yang menekankan guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. P yang kedua, perasaan. Saat itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan berada pada kondisi berjalan dalam kegelapan, tiba-tiba menemukan cahaya yang bersinar, sehingga membuat saya bahagia karena ada harapan baru. Seperti halnya mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2. Saya mendapatkan pemahaman dan pengalaman sehingga timbullah sebuah syukur dan kebahagiaan dalam diri saya. Saya mendapatkan ilmu baru yang mencerahkan perjalanan saya mendidik murid yang sebelumnya jauh dari kata ideal. Saya juga merasa tergerak untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan dan terus melakukan refleksi untuk memperbaiki setiap P. Sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan tidak sepenuhnya baik dan tepat. Banyak hal yang perlu diperbaiki. Masing-masing murid memiliki karakter yang unik dan pencapaian murid berbeda, sehingga saya sebagai guru harus memfasilitasi setiap kodrat murid dengan selalu berinovasi dan membuat lingkungan belajar menyenangkan. Bermain sambil belajar merupakan salah satu strategi yang efektif dilakukan karena bermain merupakan kodrat murid. Dengan memahami hal itu, maka pelajaran akan mudah dipahami. Perlunya melakukan praktik pembelajaran dengan rekan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Refleksi sangat perlu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan. Perlu melakukan kolaborasi dengan pihak sekolah. P yang terakhir yaitu penerapan ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Dalam penerapan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, pertama, berpihak pada murid. Sebagai guru, saya akan menuntun murid sesuai dengan kodratnya agar menjadi manusia yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila dan siap untuk bermasyarakat. Yang kedua,
Mandiri. Saya akan menjadi pendidik yang bernilai mandiri, memiliki motivasi terus belajar, dan meningkatkan kompetensi yang sesuai yang saya miliki demi memperbaiki pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Yang ketiga, kolaborasi. Saya akan berkolaborasi membangun kerjasama dengan Kepsek, rekan guru, wali murid, pengawas sekolah, murid, dan masyarakat, serta komunitas praktisi untuk transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Yang keempat, inovatif. Saya akan menjadi guru yang inovatif dengan menciptakan hal-hal baru, baik berupa metode maupun media pembelajaran yang interaktif berdasarkan kebutuhan dan minat murid. Yang kelima, reflektif. Saya akan berpikir terbuka dan selalu merefleksikan diri sebelum dan setelah proses pembelajaran agar tahu kelebihan dan kelemahan saya secara mandiri dan mengajak guru lain untuk. Sekian dari saya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.